Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran siang hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Syabrak ramlai. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah, langsung saja ya Ibu absen. Linda, Hadiroh. Novi, Hadiroh. Dita. Hadiroh. Alhamdulillah berangkat semua. Masih semangat kan belajarnya? Semangat dong, Bu. Ya harus semangat dong, kan tadi habis istirahat, habis makan, habis jajan, energinya udah kumpul kembali. Harus semangat belajarnya. Tapi ngantuk, Bu. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh ngantuk, kita harus semangat belajarnya. Nah, jadi Ibu pernah membaca kutipan yang isinya kayak gini. Tetaplah belajar karena saat kamu telah menjadi orang yang pintar atau cerdas, kamu dapat meraih mimpi-mimpi kamu. Jadi ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita cari itu nanti akan sangat berguna di masa depan. Paham kan? Paham, Bu. Pinter. Nah, kan kemarin kita belajar tentang sumber energi. Ada sumber energi matahari, sumber energi alternatif, dan manfaatnya. Sekarang kita mau belajar tentang hemat energi. Mengapa kita harus berhemat energi dan bagaimana cara kita untuk menghemat energi di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi, misalnya untuk menghemat energi listrik, menghemat energi air, dan menghemat energi minyak atau bahan bakar. Hemat energi itu artinya ketika kita menggunakan energi itu tidak secara berlebihan, terus menggunakan energi dengan sesuai kebutuhan kita. Terus jika kita menggunakan energi lebih sedikit, maka kita juga menghemat biaya serta menjadikan bumi itu ramah lingkungan. Nah, hemat energi itu suatu kewajiban bagi manusia, bagi semua manusia yang ada di bumi ini. Tuh. Terus adapun contoh cara menghemat energi seperti menghemat energi air, mematikan keran air ketika bak mandi itu udah penuh, terus menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita, terus tidak bermain air. Bu Guru pernah lihat kalian pas wudhu itu kalian masih mainan air itu kan nggak boleh, itu sama dengan mubazir, itu membuang air itu nggak boleh. Terus menghemat listrik, contohnya mematikan atau mencabut listrik-listrik yang tidak digunakan. Terus ketika pada siang hari sebaiknya tuh tidak menyalakan lampu. Terus kalian kalau nonton TV jangan sampai TV-nya yang nonton kalian itu sangat mubazir, nggak boleh. Terus adapun menghemat bahan bakar, contohnya itu mengurangi aktivitas yang menggunakan bahan bakar, seperti ketika kita mau pergi tapi tempatnya dekat dengan rumah kita, itu sebaiknya kita berjalan, itu lebih baik. Bisa juga menyehatkan tubuh daripada kita harus memakai motor, kan buang-buang bensin, nggak boleh. Nah, di sini Ibu punya poster hemat air. Di sini cara menghemat air ada memanfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Terus yang kedua ada lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Terus ada lagi jika cucian banyak pakai saja 3 ember. Ya, satu untuk merendam dan menyabun, yang kedua untuk membersihkan, dan yang ketiga untuk membilas. Selanjutnya ada mandi berendam paling boros air. Jadi lebih baik kita tuh mandi menggunakan yang gayung loh, nggak boleh, ya bukan yang nggak boleh, lebih baik yang pakai gayung daripada kalau berendam itu lebih banyak menggunakan air. Terus ada lagi saat menggosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Terus yang terakhir, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember.
Mengguyur mungkin 15 menit berarti 100 liter air itu terbuang. Ini tuh disebut dengan poster. Ada yang tahu apa itu poster? Tidak. Nah, poster adalah desain grafis yang di dalamnya berisi gambar serta kata-kata yang memuat tentang informasi dan ditempelkan di tempat umum agar banyak orang bisa membacanya. Poster ini tuh sifatnya mencari perhatian atau menarik perhatian banyak orang. Poster juga menjadi sarana untuk mempromosikan produk, mempromosikan jasa, terus mempromosikan kegiatan-kegiatan sehari-hari dan serta mempromosikan pendidikan. Itu juga bisa. Selanjutnya, poster itu bertujuan untuk menghimbau atau mengonfirmasikan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang ada di gambar serta yang dituliskan di dalam poster tersebut. Nah, contohnya tuh seperti poster ini. Poster ini tuh mengajak kita atau menginformasikan kita untuk selalu menghemat air dan cara untuk menghemat air dan menghimbau masyarakat semua untuk bagaimana kita harus menghemat air. Gitu. Terus adapun ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster yang pertama yaitu poster juga disebut dengan karya seni karena memadukan gambar serta kata-kata yang dibuat di kertas besar agar terlihat oleh orang-orang banyak. Terus yang kedua itu mengandung unsur warna yang mencolok. Terus yang ketiga mengandung gambar yang menarik perhatian banyak orang. Terus yang keempat dipasang di tempat yang strategis, contohnya seperti di alun-alun kota, terus di pasar, terus kalau yang di sekolahan itu biasanya di papan informasi atau mading. Adapun langkah-langkah membuat poster, yang pertama yaitu tentukan ide atau topik pembuatan poster. Terus yang kedua, susun beberapa kalimat singkat berdasarkan ide. Yang ketiga, kalimat poster harus singkat dan mudah dipahami. Lalu yang keempat, yaitu sertakan gambar yang mendukung isi poster. Jangan isinya itu menghemat air tapi gambarnya barang elektronik, itu kan tidak nyambung, itu nggak boleh. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai kewajiban untuk menghemat energi agar energi tidak terbuang sia-sia. Dengan poster itu tadi, kita juga dapat menghimbau serta mengajak orang lain untuk lebih hemat energi. Gitu. Udah paham kan tadi apa yang Ibu jelaskan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Ibu punya PR buat kalian. Jadi PR-nya itu kalian harus membuat poster dengan tema hemat energi dan disertakan juga gambar-gambar untuk menarik perhatian orang lain. Bisa kan? Bisa, Bu. Oke. Baiklah anak-anak pintar, demikianlah materi kita hari ini. Mari berhemat energi mulai dari diri kita sendiri. Nah, sekiranya hanya itu dari Ibu, kalian belajar lagi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu, terus jangan lupa juga dikerjakan PR-nya. Terus jaga kesehatan, terus tetap semangat untuk sekolah dan belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa ya dikerjakan PR-nya. Baik, Bu.